Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mempunyai pompa air jet pump model seperti ini atau biasa kita sebut Japanese style pump, ini adalah merek Wasser. Jadi yang model seperti ini Shimizu 250, Shimizu 165, Sanyo, Hitachi, dan istilahnya pompa yang mesinnya ada di atas tabung. Sebelum memutuskan membongkar pipa di dalam sumur, jet pump yang tidak keluar air atau tekanannya kecil, untuk model pompa seperti ini silahkan cek dulu ini teman-teman. Yang pertama adalah saringan di bagian dorong, ini P pressure, S ini suction, jadi ada di belakangnya flange. Ini saringan ini berfungsi untuk melindungi nozzle jet dari kebuntuan. Ini salah satu yang saya sebutkan kelebihan pompa model Japanese style. Ini biasanya di sini berkumpul kotoran-kotoran, dan saringan ini dibuat lubangnya lebih kecil dari diameter nozzle jet, sehingga lebih aman model seperti ini dari kebuntuan di nozzle jetnya. Yang kedua, seperti biasa kita cek juga dalamannya, mulai impeller dan celah dari diffuser. Dibuka dulu baut 4 ini, kunci 12 atau 13, dan dipahat sedikit di sini di tepi-tepinya. Seperti ini bedanya teman-teman. Diffuser model pompa Japanese style itu letak kerapatannya di bagian tepi seperti saya sampaikan kemarin. Untuk bagian depannya, sealnya ditumpukan di sini di diffusernya. Ini sealnya, yaitu teman-teman. Jadi untuk melihatnya apakah ini rapat, ya kelihatan ini mengkilat, ini berarti masih rapat ya dengan sini. Kalau ini sudah keras, bisa diganti dengan karet ban. Sesuaikan dengan ketebalannya ini, jangan terlalu tebal juga, nanti menekan ini teman-teman. Disesuaikan dengan ketebalan karet yang asli, dilebihi sedikit. Ini bisa disetel kerapatannya. Kalau memang selanya menggoser ya, geser, terdengar suara bergesekan itu, ini bisa disetel baut ini dengan kunci 10 untuk melepasnya. Juga melihat kelonggarannya itu kita kendori ini teman-teman. Tapi dari sini udah kelihatan kalau ini masih rapat ya, karena pompa ini masih baru. Ini bautnya sudah saya lepas, baut 10, ada 4 buah. Dicek seperti ini. Ini celahnya seperti ini teman-teman. Kalau sudah longgar, ini berarti sudah aus. Sebaiknya ya diganti dua-duanya, impeller dan diffuser ini, karena letak kerapatannya hanya di sini untuk model Japanese style. Kemudian seperti biasanya dicek ini celah-celahnya dari impeller ini, dimasukin kawat, karena juga termasuk kecil untuk model seperti ini, celah-celahnya kecil. Untuk menyetel diffuser ini sambil diputar-putar ya teman-teman, dicari yang tidak bergesekan. Nah ini bisa digeser-geser ini. Kalau bergesek berarti kurang pas ke tengah, tinggal diatur di keempat bautnya ini seperti ini, atau dari belakang satunya, dan sambil dikencangin. Selanjutnya yang harus kita cek adalah ini membran atau air charger. Ini sering bermasalah. Kalau model ini ngetesnya ya sewaktu pompa jalan kita tutup dengan jempol. Dia harusnya menghisap itu hanya pada waktu start, sejenak setelah start. Setelah jalan dia tidak boleh menghisap. Kalau tetap menghisap, ini berarti rusak atau membrannya bocor. Coba dibersihkan, atau untuk memastikan ya disumbat dulu pakai baut berapa itu, 16 atau 14. Kalau yang model ada selangnya, kita sumbat pakai paku seperti di tutorial saya untuk mengetes membran bocor. Selangnya disumbat pakai paku dengan seal tip. Itu untuk model seperti ini ditutup saja atau dilepas, dikasih baut. Itu untuk melihat apakah ada kebocoran di membran ini. Dia hanya menghisap sebentar saja, sesaat setelah on. Setelah berjalan
dia tidak akan menghisap. Kalau menghisap itu berarti membrannya rusak. Itu akan membuat jet pump ini tidak menghisap air, jadi menghisap udara. Langkah pertama tadi kita ngecek saringan ini, langkah kedua mengecek celah diffuser, langkah ketiga celah impeller, yang keempat kebocoran di membran, dan yang kelima inilah yang paling sering teman-teman, itu yang sering dilupakan dan itu paling sering menjadi penyebab Sanyo jet pump tidak keluar air untuk model Japanese style. Gimana itu teman-teman? Di sini teman-teman, inilah letak nyawanya dari pompa model seperti ini. Kalau yang sekarang Panasonic itu dan Sanyo dalam negeri itu hanya berupa skrup, yaitu valve. Kalau ini berupa membran. Inilah letak rahasia Sanyo jet pump tidak keluar air atau tekanan air kecil di sini. Paling sering saya menemukan di sini. Karena apa? Biasanya membrannya itu tidak kembali setelah membuka itu karena terganjal kerak, tidak menutup lagi, akhirnya pompa ini ngelos, jet pumpnya tidak keluar air. Kita buka seperti apa dalamnya. Untuk membuka seperti biasa, karena ini ada ring pir, kita pahat sedikit di tepinya ke arah kiri, dan ini supaya bisa lurus kita ngobengnya dilepas dulu cover dari kapasitor ini teman-teman. Jadi jangan dipaksa, kalau tidak bisa nanti malah lubangnya ini menjadi bulat, jadi harus dikasih hentakan di sini, dipahat sedikit di tepinya ke arah kiri. Saya ceritakan sedikit, teman saya yang di Jakarta itu problemnya adalah di sini. Jadi memang beliau itu mencoba mendorong pipa buntu memakai pompa Sanyo model seperti ini. Kemudian karena tabungnya sudah tua, akhirnya tabungnya jebol, keropos. Dia ikut metode yang saya ajarkan di video, jadi saya merasa ikut bersalah juga ini. Setelah dilas tabungnya itu, kemudian dipasang lagi, ternyata pompanya tidak mengalir. Saya cukup lama menganalisa ya, karena dari jauh. Terakhir saya coba suruh buka ini, dan insya Allah penyakitnya di sini. Karena apa? Ternyata pompa ini dibuat mengisi toren, jadi ini selalu di los karena torennya sekitar 20 meter. Saya lihat di foto dan videonya dikirim beliau itu, ini sangat maju. Insya Allah coba dibuka, ternyata benar. Coba dikencangkan, alhamdulillah berhasil. Jadi karena setelan itu mengisi toren, ini dikendorin baut ini. Kita buka dulu teman-teman seperti apa dalamannya. Jadi dalamannya itu ada karet seperti topi ya. Jadi kalau beli memang biasanya kita sebut karet topi, klep samping. Seperti ini konstruksinya. Ini ada piringan untuk menekan pir ini dari baut tadi. Baut yang di sini ini juga sering macet kalau tidak lama-lama tidak dibersihkan. Ini lubang angin-anginnya, ventingnya ini bisa diminyakin teman-teman, dikasih oli ya. Ini teman-teman, ini untuk tumpuan dari pirnya, ada mangkok plastiknya. Bagian ini yang menghadap ke rumah pompa, ke ruang impeller. Jadi air itu masuk dari arah sini, dari arah sini masuknya, ditahan pir ini, kemudian keluarnya lewat bawah itu teman-teman ya. Itu masuknya dari depan ruang impeller, kemudian masuk ke bawah sini, akar masuk ke tangki. Jadi bagian ini berhadapan dengan ruang impeller tadi. Air masuk dari arah sini, ditahan oleh pir ini, kemudian keluarnya lewat bawah. Ini yang membuat pompa model ini bisa dipergunakan untuk permukaan air yang tidak stabil, naik turun. Maksudnya begini, kalau memakai yang stop kran itu ketika baru start pompanya karena airnya tinggi, debitnya kan besar, kita tidak bisa mencekik ya, akhirnya di los. Begitu airnya semakin turun, harus semakin dicekik. Nah itu kan tidak bisa. Jadi kalau start awal kita langsung cekik ya, kalau ada otomatisnya dia jepret, istilahnya kasihan pompanya menekan.
dengan model ini, karena ini ada tekanan pir dari sini seperti ini teman-teman. Tekanan pir ini mempunyai standar ya. Jadi kalau kita setting 30 atau 20 PSI, ya berarti ketika ruang impeller ini 20 PSI baru dia akan membuka ke sini. Semakin besar, katakanlah masih pagi hari, masih baru mulai dinyalakan pompa, tekanannya kan tinggi 60 atau 50, tidak masalah ya, semakin dia membuka. Tapi ketika semakin turun dia akan menjaga di 30 PSI atau 20 PSI itu. Itulah sebabnya pompa seperti ini aman. Nah, problem yang mengisi toren itu karena pada waktu start, sedangkan settingan ini settingan ngelos, settingan ke toren, jadi dikendori. Padahal karena habis dilas tangkinya itu kan kosong ya, start pipa-pipanya ke atas kosong, jadi ya harus dikencangin dulu. Jadi alhamdulillah jam 12 malam itu problemnya selesai. Saya minta kencangin dulu, ternyata langsung ngangkat. Begitu sudah mulai ngangkat, dibuka pelan-pelan sampai sesuai tekanan tinggi pengisian torennya yang 20 meter. Boleh di los karena sudah semakin tinggi tekanan yang keluar ini untuk menahan ruang impeller ini sesuai tekanan sekitar 20 PSI. Karena start awal kan masih kosong, dia tidak boleh memakai setelan yang ngisi toren tadi. Itu saja teman-teman problemnya. Insya Allah inilah 5 langkah menyelesaikan masalah Sanyo jet pump model Japanese style ini tidak keluar air atau tekanan kecil. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.